Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besa Salsabila dengan NIM A111249194. Baik, saya di sini akan memaparkan tugas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua fenomena yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Kedua tindakan ini dapat menyebabkan kerugian materi, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan ketidakadilan. Baik, pembahasan korupsi itu ada empat. Yang pertama, definisi korupsi adalah tindakan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua, jenis korupsi dapat berupa korupsi politik, korupsi birokrasi, korupsi ekonomi, dan korupsi sosial. Baik, yang ketiga ada dampak kerugian materi, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan ketidakadilan. Yang keempat itu ada contohnya, yaitu korupsi dalam proyek infrastruktur, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dan korupsi dalam pengelolaan dana publik. Adapun pembahasan penyalahgunaan kekuasaan ada empat. Yang pertama, definisi penyalahgunaan kekuasaan adalah penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, ada jenis penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa penindakan hukum yang tidak adil, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan penyiksaan. Yang ketiga, ada dampaknya kerugian materi, kehilangan kepercayaan masyarakat, dan ketidakadilan. Baik, yang keempat itu ada contoh penindakan hukum yang tidak adil terhadap masyarakat, penggunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, dan penyiksaan terhadap tahanan. Baik, saya akan menyimpulkan materi dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan dua fenomena yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan kekuasaan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengawasi penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Baik, sekian dari materi berita yang saya bawakan tadi, yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.